بسم الله الرحمن الرحيم. Ikhwani fiddin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari tafsir surah Al-Baqarah, di mana kita sampai pada ayat yang ke-159, yaitu qauluhu ta'ala, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa penjelasan-penjelasan dan petunjuk, setelah kami jelaskan dia kepada manusia di dalam Al-Quran, maka mereka itulah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilaknat oleh mereka yang melaknatnya. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman yang keras kepada siapapun yang menyembunyikan, yang tidak menyampaikan petunjuk-petunjuk, penjelasan-penjelasan yang dibawa oleh para Rasul alaihimussalatu wassalam. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskannya kepada hamba-hambanya di dalam kitab-kitabnya yang diturunkan kepada para Rasulnya alaihimussalatu wassalam. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini turun kepada orang-orang Yahudi ketika mereka menyembunyikan perihal sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk ketika mereka menyembunyikan dan menutupi hukuman rajam di dalam kitab mereka bagi orang-orang yang telah berbuat zina. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam dan Allah ta'ala mengutuk mereka. Demikian juga mereka dikutuk oleh makhluk-makhluk yang lain. Walaupun ayat ini turun berkaitan dengan ahli kitab, orang-orang Yahudi yang menyembunyikan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyembunyikan, menutupi hukuman rajam bagi orang yang berzina, tetapi ada satu kaidah dalam ilmu tafsir, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa ibrah pelajaran yang diambil adalah berdasarkan keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Artinya walaupun ayat ini turun disebabkan oleh orang Yahudi yang menutupi ilmu, yang menyembunyikan ilmu kebenaran, tapi ini berlaku untuk siapapun yang menyembunyikan dan menutupi ilmu atau kebenaran setelah jelas bagi mereka. Demikian juga ayat ini menjadi dalil wajibnya kita menyampaikan ilmu, wajibnya kita menyampaikan kebenaran. Tidak boleh kita sembunyikan, tidak boleh kita tutup-tutupin. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran yang menjelaskan kewajiban menyampaikan ilmu. Di antaranya adalah dalam surah Al-Maidah ayat 67, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan agama. Qauluhu ta'ala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik fa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas.
Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balik, sampaikanlah. Balik ma unzila ilaik, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu. Fa illam taf'al fama ballagta risalatah. Dan apabila engkau tidak melakukannya, tidak mau menyampaikan ilmu kepada manusia, fama ballagta risalatah, berarti engkau tidak menyampaikan risalahnya, tidak menyampaikan amanahnya. Artinya adalah bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan seluruh kebenaran, seluruh ilmu kepada umat manusia. Tidak ada sedikit pun yang beliau tutup-tutupin. Tidak ada sedikit pun yang beliau tinggalkan dan beliau sembunyikan. Karena seandainya ada satu saja ilmu yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, satu saja, maka berarti Rasulullah SAW sama saja tidak menyampaikan seluruh risalah, tidak menyampaikan seluruh wahyu. Karena perintahnya adalah menyampaikan semua risalah, semua ilmu, semua kebenaran. Tidak ada yang boleh ditutup-tutupin. Sebagaimana di dalam Al-Quran, wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Dan mereka mengatakan, nu'minu bi ba'din, kami beriman dengan sebagian isi kitab, wa nakfuru bi ba'din, dan kami kufur dengan sebagian isi kitab. Jadi pilih-pilih yang sesuai dengan keinginan. Dan mereka ingin mencari jalan tengah dari keduanya, yaitu mencampurkan antara Islam dengan agama yang lain, dengan Yahudi misalnya. Apa kata Allah Ta'ala kepada mereka yang milih-milih, beriman sebagian, kufur dengan sebagian yang lain, tidak ingin mengimani semuanya, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar kafir. Nah, jadi harus semuanya diimanin. Demikian juga ilmu harus semuanya disampaikan. Karena seandainya ada yang disembunyikan oleh Nabi SAW, berarti beliau sama saja tidak menyampaikan seluruh risalah. Kemudian di dalam ayat yang lain, yaitu surah Ali Imran, ayat 107-8, Allah Ta'ala berfirman, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu linnas wa la taqtumuhu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtarau bihi thamanan qalila wa bi'sa ma yashtarun. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil perjanjian dari orang-orang ahli kitab. Apa isi perjanjian yang diambil? Latubayyinunnahu linnasi wa la taqtumu. Benar-benar kalian akan menyampaikan kepada manusia kebenaran. Wa la taqtumunahu, dan kalian tidak akan menyembunyikannya. Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim. Nah, tetapi mereka melemparkan perjanjian itu di belakang punggung mereka. Washtarau bihi thamanan qalila, dan mereka menukarnya dengan harga yang murah. Ini menunjukkan kewajiban menyampaikan ilmu dan diharamkan menyembunyikan ilmu. Demikian juga di dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ballighu anni walau ayah. Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ini menunjukkan perintah untuk menyampaikan ilmu dan kebenaran walaupun satu ayat. Hanya tidak boleh menutup-nutupi kebenaran ketika sudah mengetahuinya. Akan tetapi, terkadang kita boleh menutupi sebagian ilmu bagi sebagian orang, kalau di situ memang ada maslahat.
Misalnya ilmu yang kita rasa belum waktunya untuk disampaikan kepada manusia, maka kita boleh menutupinya, dan itu tidak termasuk menutupi ilmu yang merupakan perbuatan dosa. Atau apabila kita rasa seseorang itu belum pantas untuk menerima ilmu itu, maka kita boleh tutupi dari dia. Kita boleh mengkhususkan ilmu itu kepada sebagian orang, tidak kepada sebagian yang lain. Sebagaimana di dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika itu dia membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Atadri ya Mu'adz, tahukah kamu hai Mu'adz, ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Apa itu hak Allah Ta'ala atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Ta'ala? Dia menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi SAW pun menjawab, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusriku bihi syai'a. Hak Allah Ta'ala atas hambanya adalah untuk diibadahi, disembah, dan tidak dipersekutukan dengan suatu apapun. Itu hak Allah Ta'ala ke atas hamba-hambanya. Wajib beribadah hanya kepadanya dan tidak boleh berbuat syirik. Wa amma haqqul ibadi 'ala Allah, adapun hak hamba atas Allah Ta'ala adalah tidak menyiksa man la yusriku bihi syai'an. Tidak menyiksa orang yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun. Nah, ini kan berita gembira bahwa barang siapa yang tidak berbuat syirik, maka Allah Ta'ala berjanji tidak akan menyiksanya. Allah Ta'ala berjanji akan memasukkannya dalam surga, dijamin. Ini berita gembira. Seolah-olah memberi kesan, yang penting enggak berbuat syirik. Walaupun kita tidak beramal, tidak beribadah, enggak ada masalah. Yang penting kita enggak syirik. Secara dohirnya, memberi makna seperti itu kan. Maka Mu'adz radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, afala ubasyirun nas, bolehkah aku menyampaikan ilmu ini kepada manusia biar mereka senang dengan berita gembira ini, bahwa Allah Ta'ala tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik. Tapi Nabi SAW bersabda, wala tubasyirhum fayattakiluh, jangan sampaikan kepada mereka supaya mereka tidak berpangku tangan. Nah, di sini Nabi SAW melarang Mu'adz radhiyallahu anhu untuk menyampaikan ilmu ini. Kenapa? Karena belum waktunya, supaya mereka tidak berpangku tangan, mengandalkan bahwa mereka tidak berbuat syirik, meninggalkan syirik, dijamin masuk surga, sehingga mereka meninggalkan amal. Gak usah ibadah, yang penting tidak berbuat syirik, selesai. Nah, jadi sini menunjukkan bahwasanya boleh terkadang kita menyimpan ilmu ya kepada sebagian orang apabila memang dirasa belum tepat waktunya. Karena khawatir mereka akan salah paham, salah mengerti. Sebagaimana di dalam asar, haddisun nasa bima ya'rifun, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh, apakah kalian ingin Allah Ta'ala dan Rasulnya didustakan? Artinya kalau kita ngomong salah, belum waktunya, mereka belum sampai pemahamannya, bisa-bisa kebenaran yang kita sampaikan malah mereka dustakan. Mereka mendustakan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sehingga kita boleh tidak menyampaikan ilmu tersebut kepada mereka. Tapi di akhir hayat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kemudian menyampaikan ilmu itu kepada manusia, ya kan? Buktinya kita tahu hadis itu. Kalau enggak disampaikan kita enggak tahu, disimpan aja oleh Mu'adz. Kenapa? Karena beliau tidak ingin meninggal sedangkan masih ada amanah yang harus disampaikan. Kenapa beliau sampaikan di akhir hayat? Kenapa enggak dulu-dulu? Karena Nabi SAW melarang, karena mungkin ketika itu kaum muslimin imannya masih belum kuat.
Sehingga mereka hanya bersandar kepada hal ini, sehingga mereka meninggalkan amal. Tapi ketika iman mereka sudah kuat, mereka diberitahukan pun tentang berita gembira ini, mereka tidak akan meninggalkan amal. Karena yang namanya tauhid itu harus disertai dengan amal soleh, tidak cukup dengan tauhid saja. Jadi intinya boleh tidak menyampaikan ilmu kepada seseorang apabila memang waktunya belum sesuai. Dan itu tidak termasuk berdosa karena menutupi ilmu dan kebenaran. Tapi barang siapa yang mengetahui ilmu, kemudian dia ditanya tentang ilmu itu, dia tidak mau menyampaikan, dia menyembunyikan, maka dia berdosa. Dosa besar. Karena diancam di dalam hadis, sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar." Man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu padahal dia tahu jawabannya, fakatamahu, lalu dia menyembunyikannya, tidak mau memberitahukannya, uljima yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat dia akan diberikan tali kekang. Jadi diikat dengan tali kekang. Min narin, bilijamin min nar, dengan tali kekang yang terbuat dari api neraka. Wal iyadu billah. Karena kewajiban seorang alim harus menyampaikan ilmu. Maka kalau tidak mau menyampaikan ilmunya, maka dia akan diberikan tali kekang dari api neraka.